menang kema 150 ditekan ku itu harus bukti. Ya sebab ke warga kalau didata di sana. Eta geus komitmen jeung Haji Amin. Dari modalan ku Haji Amin. Gitu eta mah jelas bakal turun eta mah. 150 mana? 150 turun. Ini mah kieu bae. Berjalan. Nah dina waktu nanti nyoblos 150 harus bukti. Titik. Ya, silakan ai. Ieu kan haji pamorsikana 150 tusuk sate. Ai teu bukti kumaha? Bukti, insyaallah bukti. Antara kan satu paketnya. Aya arina tusuk sate sate pri teh Gerindra teh arina aya kan? Usen keculik gitu. Usen. Pindah gieu. Suarana ke ruang makan nya sih. Pindahin ke gieu suarana. Kan tusuk sate mah anggar biayanya. Permainan aja nya. Itu kan rahasia ieu. Rahasia negara. Rahasia ngarana ge politik, kudu licik politik. Nya, itu sok kita laksanakeun. Tapi turun moal duit eta tusuk sate. Dokter Wahyu. Enggak ada nyadanya. Turun insyaallah eta mah janji Terus komit. Tidak bisa dicabut kembali. Bewarana. Geus jadi eta mah. Geus komitmen suruh. Arek ngojos kieuman silakan. Buset. Ieu bantu nu ieu. Gitu mau ka ieu. Kan beda wadah we. Kan kudu popo ieu sabaraha ieu. Urang bewarana. Arwah. Ieu Golkar. Ieu. Masalah duit tekan melalui di dia gitu. Nyanya teh jadinya koordinator ngabaikeun teh. Berdasarkan data sesuai anu geus asup. Tah sekian ratus orang. Kali 150 gitu. Palunga aya cawing geus stabil sarangna. Kira-kira di dia sabab teu turun wahyuna. TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 37, TPS 38. Perbincangan dua orang dalam video itu terkait dengan operasi tusuk sate, salah satu praktik politik uang yang dilakukan politikus demi memuluskan ambisi menang pemilu. Masyarakat digiring untuk memilih calon anggota legislatif bernomor urut yang sama, dan sebagai imbalannya pemilih diberi uang antara Rp100.000 sampai Rp150.000. Cara haram itu diduga dilakukan oleh caleg-caleg dari Partai Gerindra, mulai dari daerah hingga pusat. Mereka sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Tasikmalaya oleh Adrian Nugraha dan dikuasakan kepada puluhan pengacara. Andi Ibnu Hadi, praktisi hukum yang terlibat dalam pelaporan itu, mengaku punya banyak bukti terkait cara-cara haram yang diduga dilakukan caleg-caleg dari Gerindra itu. Menurutnya, pelaporan itu dilakukan sebagai upaya menjaga pilar demokrasi tidak terus-terusan dirusak oleh segelintir orang yang punya kapital besar. Mentang-mentang punya uang banyak, mereka menghalalkan segala cara agar bisa menang. Berdasarkan hasil perhitungan suara, ketiga caleg Gerindra yang dilaporkan itu bakal melenggang ke gedung Dewan lantaran sukses mendulang banyak suara. Namun, laporan tersebut sudah dihentikan Bawaslu Kota Tasikmalaya lantaran tidak mendapatkan bukti terkait dugaan tindak pidana pemilu. Kasus laporan terkait tusuk sate gitu. Itu kami sudah melakukan kerjaan dugaan pelanggaran pemilu ya bersama Gakumdu ya, kepolisian dan kejaksaan. Kajian tersebut kami sudah melakukan klarifikasi dari berbagai pihak, dari mulai pelapor, terlapor, kemudian saksi-saksi, dan mengkaji juga beberapa bukti. Dalam kajian tersebut kami tidak menemukan bahwa laporan tersebut mengarah kepada pelanggaran dugaan pidana atau pelanggaran pemilu. Maka proses dugaan pelanggaran tersebut dihentikan. Jadi tidak dilanjut ke proses pada rekomendasi ke kepolisian. Menanggapi dihentikannya pelaporan tersebut, Andi Ibnu Hadi mempertanyakan pengetahuan Bawaslu terkait unsur-unsur pelanggaran pemilu. Menurutnya, laporan dugaan terjadinya tindak pidana dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran bila sudah dilakukan penyelidikan. Ia pun mengaku heran bila Bawaslu mewajibkan pelapor harus melengkapi seluruh alat bukti, padahal laporannya merupakan ranah hukum pidana. Beda halnya dengan acara hukum perdata bahwa yang mendalilkan harus bisa membuktikan, sedangkan dalam pidana yang harus membuktikannya adalah penegak hukum.
Bukti-bukti yang sudah kita kirimkan ke Bawaslu itu kan sebetulnya kalau menurut saya, kalau untuk bukti permulaan sudah cukup, gitu ya, sudah cukup. Ada video, ya, yang video itu berisi semacam pengakuan dan kesaksian bahwa sudah terjadi tindak pidana pemilu money politik seperti itu. Terus yang kedua juga ada pelapornya, gitu kan, pelapor yang membuat video itu yang langsung mewawancarai saksi-saksi yang ada dalam video itu. Saya pikir ini untuk bukti permulaan sudah cukup. Artinya begini ya, dalam dalam tindak pidana itu ya, dalam penegakan dalam tindak pidana gitu ya, bahwa dua alat bukti ini adalah semuanya adalah petunjuk begitu kan. Sebenarnya petunjuk. Dalam surat pemberitahuan status laporan yang dikirimkan Bawaslu Kota Tasikmalaya kepada pelapor dijelaskan alasan tidak ditindaklanjuti lantaran laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Andi mempertanyakan sejauh mana Bawaslu Kota Tasikmalaya melakukan kajian yang bermuara pada dihentikannya laporan tersebut. Menurutnya, satu keputusan hukum semestinya dilengkapi alasan-alasan yang dihasilkan dari kajian berulang dan investigasi mendalam. Kajian awal Bawaslu itu yang paling penting adalah apakah ini memenuhi syarat formil atau tidak. Seharusnya kan begitu. Nah, syarat formilnya apa? Syarat formilnya daluarsa atau tidak, itu sebetulnya. Kalau ini masih belum daluarsa, maka harus dilakukanlah investigasi, gitu kan. Setelah dilakukan investigasi, lalu dibuatlah kajian. Jadi jangan dikaji dulu gitu, ya. Jangan, artinya begini, kajian itu tidak dilakukan hanya satu kali. Kajian pertama itu kajian awal. Ini sudah daluarsa atau belum? Kalau berdasarkan kajian memang ini belum daluarsa, maka harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan cara apa? Dengan cara melakukan investigasi, dengan cara melakukan pemeriksaan. Nah, hasil-hasil pemeriksaan ini baru dilakukanlah kajian ulang. Nah, setelah kajian itu barulah ada kesimpulan. Nah, proses itu yang harusnya dicantumkan dalam surat ini, gitu ya. Andi mengaku kecewa lantaran Bawaslu Kota Tasikmalaya membleh tidak profesional dalam menangani laporan kliennya. Selain tidak mendapatkan alasan komprehensif terkait dihentikannya laporan tersebut, Bawaslu mengirimkan surat pemberitahuan status laporan cuma via pesan singkat. Kekecewaan serupa dirasakan Adriana Nugraha yang melaporkan kasus tersebut. Ia kecele lantaran Bawaslu tidak menyertakan alasan-alasan yuridis terkait dihentikan pelaporannya. Ia pun tidak mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan penyidikan terkait data-data yang dikirimkan ke Bawaslu. Dan itu kan menjadi pertanyaan besar mengenai profesionalisme Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu hari ini. Mengenai politik ini yang saya khawatirkan itu akan kemudian terjadi di momentum-momentum berikutnya. Apalagi Kota Tasik akan menghadapi momentum pilkada. Mau dibawa ke arah mana? Belum lagi saya mendengar rumor bahwa orang yang saya laporkan pada waktu pemilu kemarin itu mau mencalonkan diri sebagai wali kota dan kita akan jegal karena dia punya rekam jejak sebagai pelanggar undang-undang pemilu.